Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Oktavia Winda Lestari, akan menyampaikan materi mengenai membaca intensif dan ekstensif. Apa sih itu membaca intensif dan ekstensif? Dalam Dictionary of Reading disebutkan bahwa membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Nah, program membaca intensif merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Menurut Brock, sebagaimana dikutip Tarigan, intensive reading merupakan studi seksama, telaah teliti, serta penanganan terperinci terhadap suatu tugas yang pendek yang kira-kira hanya 2-4 halaman pada setiap harinya. Menurutnya, secara garis besar, intensive reading terbagi menjadi dua, yakni membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi dibagi lagi menjadi membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Membaca telaah bahasa dibagi lagi menjadi membaca bahasa asing dan membaca telaah sastra. Yang pertama ada membaca teliti. Secara sederhana, membaca teliti dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut atau untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Oleh karena itu, pembaca selain dituntut harus dapat memahami semua makna, pembaca juga dituntut untuk mengenali dan menghubungkan kaitan antar gagasan yang ada. Yang kedua, ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman menurut Tarigan merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Yang ketiga, membaca kritis. Sebagaimana dikutip oleh Tarigan, membaca kritis merupakan sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat ada membaca ide. Menurut Tarigan, membaca ide merupakan sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Selain itu juga, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dari suatu bacaan. Misalnya, mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik, atau masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut, atau bisa juga hal-hal apa yang dipelajari dan dilakukan oleh sang tokoh. Yang kelima, ada membaca asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mengembangkan kosakata, serta dalam tataran yang lebih tinggi tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan. Yang keenam, ada membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra, baik itu dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau kepentingan pengkajian. Selanjutnya, membaca ekstensif. Dalam Dictionary of Reading disebutkan bahwa membaca ekstensif merupakan program membaca yang dilakukan secara luas. Para siswa diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Adanya membaca ekstensif ini sangat besar manfaatnya dalam memberikan aneka pengalaman yang sangat luas. Karena membaca ekstensif ini merupakan membaca secara luas yang implikasinya bahan-bahan bacaan baik jenis teks maupun ragamnya haruslah luas dan beraneka. Menurut Tarigan, membaca ekstensif meliputi 3 jenis membaca, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang pertama, membaca survei. Membaca survei merupakan sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak kita baca. Oleh karena itu, dalam praktiknya membaca hanya sekadar melihat, meneliti, atau menelaah bagian bacaan yang dianggap penting saja. Misalnya ada pada judul, nama pengarang beserta biodatanya, daftar isi, judul-judul bab beserta subbab, atau yang lainnya.
Jadi, dapat dikatakan semacam kegiatan prabaca. Yang kedua ada membaca sekilas. Membaca sekilas ini merupakan membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Sedangkan dalam Dictionary of Reading, membaca sekilas disebutkan sebagai kegiatan membaca secara cepat dan selektif serta bertujuan. Yang ketiga ada membaca dangkal. Membaca dangkal ini pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang kita baca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila kita bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Oleh karena itu, jenis bacaannya pun betul-betul merupakan jenis bacaan yang ringan. Misalnya saja majalah hiburan, cerpen, novel, dan sejenisnya. Jadi, membaca dangkal ini dilakukan dengan santai untuk mendapatkan kesenangan. Ada beberapa daftar rujukan yang menjadi sumber belajar dalam materi kali ini. Cukup sekian materi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.